Jadi ada sebuah kisah tentang seorang tabi'in dari Basrah. Seorang tabi'in dari Basrah. Beliau bernama Atha As-Salimi Al-Basri. Atha As-Salimi Al-Basri. Beliau seorang tabi'in, seorang ulama tabi'in, murid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Atha As-Salimi Al-Basri, beliau seorang ulama dari kalangan tabi'in, tapi beliau juga punya profesi. Profesi beliau apa? Tukang tenun kain. Ya, jadi beliau tuh menenun kain gitu ya, selain ngisi kajian gitu ya, mengajar. Singkat cerita, pada satu hari, Atha As-Salimi Al-Basri ini pergi ke pasar. Tujuannya apa? Tujuannya ingin menjual sehelai kain yang sudah dia tenun berbulan-bulan lamanya ke seorang penjual kain di pasar, sahabatnya. Nah, singkat cerita, sesampai di pasar, Atha As-Salimi menemui temannya, si penjual kain. Kemudian dia menyerahkan kain yang sudah dia tenun berbulan-bulan ke sahabatnya ini. Akhirnya sahabatnya apa? Memeriksa kain tersebut, dicek, dibolak-balik dari ujung kain ke ujungnya. Setelah lama dicek, kemudian sahabatnya berkata, "Wahai Atha As-Salimi, sahabatku, kain yang kamu tenun ini bagus sekali. Bagus kainnya. Tetapi saya tidak bisa membeli kain kamu karena kain kamu ada cacatnya." Mendengar pernyataan sahabatnya, seorang penjual kain, Atha As-Salimi kemudian apa? Nangis di pasar. Ini kalau kita baca kisah-kisah salaf itu kan unik. Ada seorang Ibrahim bin Adam. Pernah mendengar Ibrahim bin Adam? Itu di pasar pengen pipis, kebelet, lari kemudian ke WC umum. Jadi WC umum itu sudah ada sejak dulu. Kalau sekarang kita dimasuk WC umum ditagih, itu dari dulu sudah ada. Ketika di depan WC, si penjaga WC, bayar dulu. Gitu. Jadi sudah ada itu. Diminta bayaran masuk WC, apa? Nangis. Coba. Nangis di depan WC. Akhirnya orang-orang yang lewat di pasar kan, ini kenapa tuh nangis? Ini mau masuk WC, diminta bayar malah nangis. Ini ambil uang, masuk WC sana, gitu kan. Akhirnya Ibrahim bin Adam kedua mengatakan apa? Kamu mengira saya menangis karena saya ditagih bayaran gak bisa bayar. Ketahuilah, saya menangis kenapa? Karena saya ketika ditagih bayaran untuk masuk WC, saya ingat dengan bagaimana nanti saya di akhirat, ketika saya akan masuk surga, saya ditagih oleh malaikat amalan apa yang sudah kamu lakukan sehingga kamu mau masuk surga. Orientasinya akhirat. Ibaratnya WC itu seperti surga kan gitu. Kan kalau udah masuk surga, WC kan plong gitu mungkin ya. Nah, itu agak salah. Termasuk Atha As-Salimi Al-Basri dibilangin kalau kainnya itu bagus tapi ada cacatnya sehingga sahabatnya tidak bisa membelinya, nangis. Akhirnya sahabatnya penjual kain mengatakan apa? Wahai Atha, oke lah. Karena kamu menangis, jadi kain kamu ini akan tetap saya beli, tetapi dengan harga yang disesuaikan. Akhirnya mendengar penawaran sahabatnya, penjual kain, Atha As-Salimi kemudian berkata, wahai sahabatku, kamu mengira kalau saya menangis karena kain yang sudah saya tenun itu ada cacatnya? Ketahuilah, saya sudah menenun kain itu selama berbulan-bulan lamanya. Dan saya mengira kain itu sempurna, tidak ada cacatnya. Tapi ternyata di mata engkau seorang ahli kain. Ada ahli kain. Seorang yang expert dalam bidang kain. Karena tiap hari megang kain gitu. Sehingga ketahuan mana yang reject itu ketahuan gitu. Ternyata kain yang sudah saya tenun berbulan-bulan itu ada cacatnya.
Saya teringat dengan amal ibadah yang sudah saya lakukan selama ini. Saya merasa saya sudah melakukannya dengan sebaik-baiknya. Tapi saya takut di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang telah saya lakukan selama ini banyak cacatnya. Karena itulah saya menangis. Saya tidak tahu apakah kita termasuk orang-orang yang terlalu pede, hiper pede. Amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal memiliki rasa takut, rasa khawatir akan tidak diterimanya amal, itu sifat yang terpuji. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, wa qulubuhum wajilah, sedangkan hati mereka diliputi rasa takut, annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka tahu bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Tirmidzi itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yaznun wa yasriqun?" Apakah yang dimaksud dengan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan, kemudian hati mereka diliputi rasa takut karena mereka tahu bahwa mereka akan kembali kepada Allah? Orang-orang yang takut-takut ini, apakah mereka adalah orang-orang yang biasa yashrabun al-khamra, minum khamr? Orang-orang yang biasa berzina, biasa mencuri ketika di dunia? Rasul kemudian menjawab apa? La ya bintas siddiq. Tidak, wahai putri as-siddiq. Tidak, wahai Aisyah. Walakinnahum alladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang senantiasa sholat. Sholat enggak? Sholat tuh. Wa yasumun, berpuasa. Berpuasa enggak kita? Berpuasa. Wa yatasaddaqun, dan bersedekah. Wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Dan mereka takut jika amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Jadi seharusnya kita juga memiliki rasa takut gitu. Jangan-jangan ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita diliputi rasa takut, khawatir, jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan termotivasi. Kita akan termotivasi untuk apa? Untuk semakin giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan termotivasi untuk terus belajar dan belajar demi memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya ibadah kita itu benar-benar sesuai dengan yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan tahu bahwa suatu amalan itu akan diterima oleh Allah setidaknya dengan dua syarat, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul, mutaba'atur Rasul. Sesuai dengan tuntunan Rasul, berarti harus kita belajar, kita pastikan sholat kita itu memang benar seperti itu yang dicontohkan Rasul. Puasa kita itu memang seperti yang dicontohkan Rasul. Ini loh. Dan juga ibadah-ibadah lainnya. Demikian juga dengan ikhlas. Ya motifnya semata-mata demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada motif-motif lain. Tidak ada tujuannya supaya dilihat orang kemudian dipuji. Riya itu nanti. Tidak ada motifnya misalnya demi didengar orang lain, itu sum'ah. Itu semua merusak amal. Jadi di samping harus kita pastikan memang benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasul, harus ikhlas. Dan ikhlas itu mudah diucapkan, berat ditunaikan. Kamu ikhlas enggak? Ikhlas. Itu enggak ikhlas itu. Ya, kalau ikhlas itu kan harusnya memang tidak ada motif lain. Kalau generasi salaf, generasi awal Islam, ya, mereka tahu ikhlas itu berat. Bahkan Rasul saja pernah bersabda,
Kalau sabda Rasul saat itu siapa konteksnya? Ya para sahabat. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, kata Rasul. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar? Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Arya. Jadi Rasul saja khawatir para sahabatnya terjangkiti penyakit riya. Nah, bagaimana dengan kita? Sahabat saja khawatir, Rasul khawatir mereka terjangkiti riya. Generasi terbaik umat ini loh. Nah, kalau kita sangat-sangat tidak aman dari riya. Kita bangun malam sekali saja buat status, alhamdulillah sholat tahajud. Ya sudah, bubar pahalanya. Jadi ikhlas itu memang berat, terutama di era kontemporer ini. Tapi kita dituntut untuk bisa ikhlas. Maka caranya apa? Ya perlu kita latih. Kalau generasi salaf, saking khawatirnya mereka terjangkiti penyakit riya, maka mereka akan berusaha semaksimal mungkin menyembunyikan semua amalan yang mereka lakukan. Cukup menjadi rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada siapa namanya? Kita puasa semua ya? Oke. Ketika kita puasa sekarang, ada yang tahu nggak? Ya tahu. Saya yakin teman-teman kita ini tahu semua kok kita puasa. Oke lah, ini puasa wajib soalnya. Kalau puasa sunnah, ketika kita puasa sunnah, Senin Kamis saja, kira-kira ada yang tahu nggak? Rata-rata tahu. Saya kalau puasa, ya setidaknya istri saya tahu, anak-anak tahu, bahkan ya tahu lah mesti. Apalagi nanti buka pakai apa? Ya tahu. Coba ada seorang tabi'in namanya Daud bin Abi Hind. Itu seorang tabi'in dari Basrah. Di mana Basrah? Mesir apa Syam? Irak. Ya. Kalau nggak tahu lagi musibah lagi nih. Taunya cuman Toronto. Apa itu Toronto? Nah, Daud bin Abi Hind, seorang tabi'in dari Basrah. Beliau berpuasa 40 tahun dan tidak ada yang tahu kalau beliau puasa, termasuk keluarganya. Ini yang canggih. 40 tahun puasa. Saya full puasa aja saya tahu. Kemarin-kemarin loh. Karena Pak Har bilang puasa. Nah, ini nggak lolos antum berarti. Daud bin Abi Hind 40 tahun puasa, nggak ada yang tahu, sampai keluarganya pun nggak tahu. Ternyata Daud bin Abi Hind ini seorang penjual kain di pasar. Pagi hari beliau itu pergi ke pasar, disangoni oleh istrinya bekal. Di perjalanan kepada orang yang dia temui di jalan. Sore hari pulang dari pasar, sampai ke rumah, kemudian adzan maghrib berkumandang, dia makan malam bersama keluarganya. Keluarganya nggak ngerti. 40 tahun, bukan 4 hari. Kita puasa sekali aja tahu semua. Tetangga pun tahu. Gitu. Ayyub As-Sikhtiyani Basrah juga. Ini biasa bangun malam, sholat tahajud. Bangun malam, sholat tahajud, semalam suntuk ya sampai pagi hari, sampai fajar gitu. Tapi ketika azan berkumandang di masjid, Ayyub As-Sikhtiyani ini akan pura-pura menggeliat. Wah, sengaja keras supaya tetangganya, wah si Ayyub ini baru bangun azan kan gitu. Yakin. Padahal itu sholat tahajud setiap malam loh. Lah kalau kita ini tahajud, kerancor sengaja ya. Kita nyalakan keras, tetangga bangun, tidur aja tetangga ini, malah gitu. Apalagi yang kos-kosan mungkin, kamarnya dekat-dekatan atau kontrakan petak itu, malah mungkin sengaja bikin kegaduhan. Ayyub As-Sikhtiyani ini malah ketika fajar adzan berkumandang itu akan pura-pura menggeliat supaya dikira baru bangun. Nggak apa-apa. Cukup menjadi rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu praktekkan nanti ya. Ada siapa lagi? Ali bin Husain. Ali bin Husain atau dikenal dengan Zainul Abidin bin Husain. Cicitnya Rasul.
beliau disebutkan setiap malam itu memikul karung gandum yang kemudian dibagikan ke penduduk miskin kota Madinah, ditaruh di depan pintu miskin orang-orang di kota Madinah. Ketika orang-orang miskin ini membuka pintu di pagi hari, mereka hanya tahu di depan pintu rumah mereka itu ada gandum. Tapi mereka tidak tahu selama ini siapa yang naruh gandum di depan pintu rumah mereka. Dan mereka baru tahu bahwa ternyata selama ini yang menaruh gandum di depan pintu rumah-rumah orang miskin di kota Madinah adalah Ali bin Husain, cicitnya Rasul, ketika Ali bin Husain ini meninggal dunia. Kenapa? Tidak ada lagi gandum-gandum di depan pintu mereka ketika mereka membuka pintu. Yang kedua, ternyata ketika Ali bin Husain ini dimandikan jenazahnya, ternyata terlihat warna hitam di punggungnya. Ini mereka lakukan semata-mata apa coba? Semata-mata ingin agar ibadah mereka itu cukup menjadi rahasia antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita ini loh. Pokoknya kesana kemari lah. Ini buku kita ya. Ini saya sebenarnya jam 2 ditunggu ini. Udah jam setengah 3. Ya, nanti Saiful mungkin melanjutkan.